di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aspek-aspek CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik, di mana aspek-aspek CPKB ini terdiri dari 12, yang di mana saya akan menjelaskan 4 diantaranya, yaitu sistem manajemen mutu, di mana sistem manajemen mutu ini dia merupakan penjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur, instruksi, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Nah, dalam struktur organisasi perusahaan, bagian produksi dan pengawasan mutu hendaklah dipimpin oleh orang yang berbeda dan tidak keterkaitan tanggung jawabnya satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada personalia, di mana personalia ini harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, panduan CPKB ini mengindikasikan bahwa produksi seharusnya dijalankan oleh personil yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya dan dengan peralatan yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu bangunan dan fasilitas, di mana persyaratan tentang gedung produksi yang digunakan untuk produksi ingredient kosmetik, area produksinya haruslah terpisah secara jelas dari seluruh area penyokong. Semua permukaan di area produksi haruslah rata sehingga mudah dan efektif dibersihkan dan disinfeksi. Nah, jendela dan pintu yang ada haruslah dalam keadaan tertutup untuk menghindari debu, tanah, dan burung. Nah, secara khusus dianjurkan untuk menguji kandungan mikroorganisme udara secara rutin. Bangunan dan fasilitas harus dipilih pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun, serta dipelihara sesuai keindahannya, yaitu untuk mencegah kontaminasi silang dari lingkungan sekitarnya dan juga dari hama. Kemudian yang keempat ada peralatan, di mana peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik hendaklah memiliki rancang bangun yang tepat, ukuran memadai, dan sesuai dengan ukuran batch yang dihendaki. Peralatan tidak boleh beraksi dengan produk, mudah dibersihkan, serta diletakkan pada posisi yang tepat, sehingga terjamin keamanan dan keseragaman mutu produk yang dihasilkan serta aman bagi personil yang mengoperasikan. Itu yang sempat saya sampaikan untuk aspek CPKB yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Aspek kelima ada sanitasi dan higienis personalia. Sanitasi dan higienis paling bertujuan untuk menghilangkan sumber potensial kontaminasi dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang di semua area yang dapat berisiko pada kualitas produk. Aspek keenam ada produksi. Produk di sini persediaan bahan awal, selanjutnya sistem penomoran batch, selanjutnya penimbangan dan pengukuran, selanjutnya prosedur dan pengolahan, dan jadilah produk kering atau produk basah. Setelah itu pelabelan dan pengemasan, dan jadilah produk jadi, dan dikarantina dan pengiriman ke gudang produk jadi. Aspek yang ketujuh, pengawasan mutu. Pengawasan mutu di sini merupakan jaminan konsistensi mutu produk kosmetik yang dihasilkan, yang meliputi antara lain pengambilan contoh sampling, pemeriksaan, pengujian dan program pemantauan lingkungan, tinjauan dokumentasi batch, dan pemantauan mutu produk di peredaran. Bila belum tersedia validitas uji, dapat dilakukan pengujian dengan menunjukkan laboratorium yang terakreditasi untuk menjamin kebebasan dan menetapkan kebebasan dan keputusannya. Maka bagian pengawasan mutu merupakan bagian yang terpisah dari bagian produksi. Selanjutnya aspek dokumentasi. Aspek dokumentasi di sini merupakan riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai produk jadi, spesifikasi bahan baku dan bahan pengemasan, spesifikasi produk ruahan dan produk jadi, dokumentasi produksi yang meliputi dokumentasi induk, catatan pembuatan batch, catatan pengemasan mutu. Dan dokumentasi ini yang jelas dapat mencegah kesalahan dan timbul dari komunikasi lisan ataupun yang tertulis dengan bahasa sehari-hari. Semua aktivitas selama produksi dan pengujian haruslah dicatat untuk setiap
produk dan batch. Aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Aspek yang ke-9 yaitu audit internal. Audit internal ini terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari aspek produksi dan pengendalian mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak luar atau auditor profesional atau tim internal yang dirancang oleh manajemen untuk keperluan ini. Kemudian yang ke-10 ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini hendaknya cukup luas untuk memungkinkan penyimpanan bahan baku, produk jadi, produk karantina, produk yang lulus uji, produk yang ditolak dan dikembalikan atau ditarik dari peredaran. Nah, untuk produk yang dikarantina, diluluskan, ditolak, dan dikembalikan, hendaklah diberi batas yang jelas. Pemisahan ini dapat berupa sekat, tali, dan rantai. Penandaan jalur pada tali dan sebagainya yang berfungsi sebagai sekat. Kemudian yang yang ke-11 itu kontrak produksi dan pengujian. Nah, pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian dijabarkan, disepakati, dan diawasi sedemikian rupa sehingga semua aspek pekerja yang dikontrakkan di peraturan kosmetik di Indonesia tetap secara rinci pada dokumen kontrak. Dalam hal kontrak pengujian, keputusan akhir terhadap hasil pengujian suatu produk tetap merupakan tanggung jawab pemberi kontrak. Penerima kontrak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengujian sampai diperoleh hasil pengujian. Kemudian, aspek yang ke-12 atau aspek yang terakhir adalah penanganan keluhan dan penarikan produk. Nah, penanganan keluhan itu merupakan laporan ketidakpuasan pelanggan atau pihak lain tentang cacatnya produk, efek yang tidak diinginkan atau efek merugikan atau kejadian merugikan terkait dengan produk yang dipasarkan. Penanganan keluhan harus ada prosedur tertulis yang menerangkan tindakan yang harus diambil, termasuk perlunya tindakan penarikan kembali, dan harus dicatat secara rinci dan lengkap dengan hasil penyelidikannya. Kemudian penanganan penarikan produk. Nah, penanganan produk itu merupakan proses eliminasi produk dari semua jaringan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan yang bertanggung jawab menempatkan produk di pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Kurniawan Ananda Maurani dengan NIM D1B121226. Saya ingin menjelaskan tentang materi pemilihan bahan baku kosmetik. Nah, apa itu pemilihan bahan baku? Bahan baku di sini merupakan suatu bahan atau komponen untuk membuat suatu produk pada industri. Sedangkan kosmetik ini merupakan suatu bahan atau sediaan yang digunakan pada luar tubuh yang mempunyai fungsi atau manfaat untuk mempercantik, memperbaiki, dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, pemilihan bahan baku ini bertujuan agar produk ini sesuai dengan fungsinya, baik itu produk kosmetik yang digunakan pada wajah, pada kulit tangan, kulit kaki, dan lain-lain. Kemudian, pemilihan bahan baku ini itu selalu diperiksa secara fisik, yang tentunya pemeriksaan ini sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, terhadap sampel atau bahan baku yang lulus atau diterima, maka akan dilakukan pengambilan sampel untuk keperluan pemeriksaan lanjutan yang berdasarkan pemeriksaan atau uji yang sesuai standar tentunya. Nah, jumlah sampel juga yang diambil itu sesuai dengan pemeriksaan atau prosedur analisis untuk setiap jenis bahan yang mewakili dari jumlah bahan yang akan datang. Kemudian untuk penetapan status, baik itu ditolak atau diterimanya suatu bahan baku dari kosmetik ini, itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Lulus ataupun tidak harus dibuat secara tertulis. Kemudian
bahan baku kosmetik ini akan dikomunikasikan lebih lanjut tentang bagaimana efek sampingnya, kemudian produksinya bagaimana, efek terapinya bagaimana, dan lain sebagainya. Terlalu banyak mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Bahan baku yang diterima harus mempunyai label identitas dan label status yang jelas. Label identitas dan status dapat dalam satu label. Label tidak boleh menutupi secara keseluruhan label identitas asli bahan awal. Semua bahan memiliki catatan yang lengkap dapat dituangkan dalam buku logbook penerima. Nah, di sini kebersihan bahan dan kemasan diperiksa terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran, lubang, atau dalam kondisi terbuka pada saat penerimaan bahan selama penyimpanan dan setelah penggunaan. Wadah bahan harus selalu dalam keadaan bersih dan tertutup dengan baik. Nah, harus dipastikan tidak ada wadah yang rusak, bocor, tercemar, berlubang, terpapar, atau tercampur dengan bahan lain. Bila ditemukan wadah yang rusak atau bocor atau ketidaksesuaian bahan dengan dokumen, harus segera dilaporkan untuk mendapatkan tindak lanjut. Wadah bahan awal harus dibersihkan sebelum masuk ke dalam gudang, ke ruang produksi, ke ruang penimbangan, dan sebelum dikembalikan ke gudang setelah dilakukan penimbangan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam pemilihan produk kosmetik yang aman dan halal. Yang pertama ada faktor bahan penyusunan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahan penyusun produk kosmetik tersebut. Apa-apa saja komposisinya, berasal dari mana bahan-bahan tersebut, apakah bahan-bahan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, sintetik, kimia, mikroba, ataukah bagian jaringan tubuh manusia. Yang kedua, proses pembuatan atau proses produksinya. Terkait dengan proses pembuatannya, kosmetik tersebut harus mengandung dua hal yang disyaratkan dalam Islam, yaitu halal dan thayyibah. Yang ketiga, pengaruh penggunaannya pada kulit ini juga diperhatikan dampaknya pada penggunaan. Keharaman suatu produk juga bisa disandangkan pada bahan kosmetik yang membahayakan manusia atau menimbulkan efek samping negatif pada penggunaannya. Contohnya, produk pemutih yang mengandung senyawa berbahaya seperti merkuri yang dapat memicu kanker pada penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayustira dengan NIM D1B1212222. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem mutu kosmetik, di mana tujuannya ada dua, yaitu tujuan khusus dan umum. Untuk tujuan umumnya ada dua, yaitu melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu, dan keamanan. Tujuan umum yang kedua yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Untuk tujuan khususnya juga ada dua, yaitu dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Yang kedua, diterapkannya CPKB secara konsisten dalam industri kosmetik. Nah, untuk mutu produk itu tergantung dari bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan, dan personalia yang menangani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan mutu kosmetik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen mutu, di mana sistem manajemen mutu adalah suatu prosedur yang dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan maupun tugas di internal perusahaan. Dengan adanya sistem ini diharapkan
produk dan jasa dapat mencapai target secara konsisten. Ada 3 poin yang dapat diperhatikan mengenai sistem manajemen mutu. Yang pertama yaitu sistem mutu harus dibangun, dimantapkan, dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Kemudian hendaknya struktur organisasi dijabarkan, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur, instruksi, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Yang kedua yaitu sistem manajemen mutu ini harus dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, sifat dasar produk-produknya, dan hendaknya diperhatikan elemen-elemen yang diterapkan dalam pedoman ini. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan sistem mutu harus menjamin bahwa apabila diperlukan dapat dilakukan pengambilan contoh bahan awal, produk antara, dan produk jadi, di mana produk antara yaitu produk yang masih memerlukan proses lanjutan, sedangkan produk jadi adalah produk yang sudah melalui tahapan produksi dan sudah siap untuk digunakan dan dijual kepada pelanggan, serta dilakukan pengujian terhadapnya untuk menentukan diluluskannya atau ditolaknya produk tersebut, yang dimana didasarkan atas hasil uji dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai yang berkaitan dengan mutu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu mengenai kontrol kualitas produk kosmetik, di mana kontrol kualitas adalah layanan yang diberikan produk kosmetik Anda untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Pengendalian mutu biasa disebut dengan quality control, melibatkan prosedur sistematis yang diterapkan di seluruh proses produksi untuk mencegah cacat pada produk akhir. Quality control memberikan konsistensi, kemurnian, stabilitas, dan keamanan produk, kemudian memverifikasi bahan produk tersebut mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh operasional seperti FDA. Kemudian ada beberapa tahap-tahap atau prosedur untuk quality control itu sendiri atau kontrol kualitas produk kosmetik. Yang pertama ada teknis pengendalian mutu, di mana dalam teknis pengendalian mutu ini melakukan pengujian rutin terhadap bahan mentah dan produk jadi, memastikan semuanya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua ada ahli kimia kontrol kualitas, di mana tugasnya yaitu melakukan analisis produk yang kompleks, mengembangkan metode pengujian baru, dan menafsirkan data pengujian. Kemudian yang ketiga ada manajer pengendalian mutu, di mana manajer pengendalian mutu itu sendiri mengawasi tim quality control, menetapkan prosedur dan standar pengujian, dan menyelesaikan masalah kualitas. Kemudian yang keempat ada personal penjaminan mutu atau QA. Meskipun bukan merupakan bagian langsung dari quality control, mereka memastikan penerapan praktik manufaktur yang baik atau GMP di seluruh fasilitas dan melakukan audit internal untuk kepatuhan. Kemudian selanjutnya ada yang kelima, asisten lab, di mana tugas dari asisten lab yaitu mendukung teknisi dan ahli kimia quality control dengan menyiapkan sampel, memelihara peralatan, dan mendokumentasikan hasil pengujian. Kemudian yang keenam ada spesialis urusan regulasi, di mana tugasnya yaitu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar industri, termasuk keselamatan, pelabelan, dan klaim pemasaran, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap quality control. Memastikan kualitas produk Anda melibatkan pengendalian setiap aspek produksinya. Kemudian ada kepatuhan terhadap praktik manufaktur yang baik atau GMP, di mana memastikan lingkungan produksi tetap bersih dan higienis, melatih staf dengan benar, dan menegakkan prosedur operasi standar. Kemudian yang kedelapan yaitu
inspeksi bahan baku, di mana pengujian dan verifikasi bahan mentah secara menyeluruh memastikan bahwa bahan tersebut memenuhi spesifikasi keamanan dan kualitas. Kemudian selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya di mana poin yang ke-9 yaitu pemeriksaan quality control dalam proses. Pengujian rutin selama produksi membantu mengidentifikasi penyimpangan sejak dini, memungkinkan koreksi segera dan mengurangi pemborosan. Kemudian poin yang ke-10 yaitu pengujian produk akhir. Memastikan semua produk jadi menjalani pengujian untuk memenuhi spesifikasi dan peraturan yang diperlukan. Kemudian poin yang ke-11 yaitu pengujian stabilitas untuk memverifikasi bahwa produk kosmetik mempertahankan kualitasnya selama umur simpan dalam kondisi tertentu. Kemudian poin yang ke-12 yaitu pencatatan batch. Pencatatan yang terperinci dalam konsisten membantu ketertelusuran dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap peraturan dan potensi audit. Kemudian poin yang ke-13 yaitu kalibrasi peralatan secara reguler. Memastikan peralatan berfungsi dengan benar dan akurat, meminimalkan kesalahan dan menjaga konsistensi. Kemudian poin yang ke-13 yaitu penilaian kualitas pemasok. Pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan di dalam perusahaan, produsen juga harus memastikan pemasok bahwa mematuhi standar kualitas tinggi. Kemudian poin yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Tinjauan dilakukan dan diperbarui oleh praktik quality control secara berkala berdasarkan umpan balik, teknologi baru, dan peraturan. Kontrol kualitas dalam produksi kosmetik memastikan keamanan produk, konsistensi, dan kepatuhan terhadap produk. Melibatkan berbagai peran mulai dari teknisi hingga manajer yang melakukan pengujian ketat terhadap bahan mentah selama produksi dan produk jadi. Praktik terbaik mencakup kepatuhan terbaik, praktik manufaktur yang baik, inspeksi rutin, pengujian pencatatan terperinci, kalibrasi peralatan, penilaian pemasok, dan penerapan perbaikan berkelanjutan. Produsen kosmetik dapat meningkatkan kualitas produk mereka dengan mengintegrasikan umpan balik pelanggan ke dalam proses quality control, menjaga reputasi merek dan kepuasan pelanggan di pasar yang kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Maulida Cahyari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IPC atau In Process Control atau pengawasan dalam proses. Merupakan pengawasan dalam proses produksi untuk memastikan mutu produk dengan memantau kinerja dan hasil selama proses produksi berjalan. Terima kasih. Selama proses produksi berjalan, setiap beberapa menit sekali, bagian produksi mengambil sampel secara acak, periksa keseragaman berat dan bandingkan dengan standar. Catat setiap hasil pemeriksaan atau pengukuran dalam catatan pengawasan dalam proses atau in process control atau yang biasa disebut dengan IPC. Untuk controlling, bagian pengawasan mutu mengambil sampel secara acak sesuai produk yang sedang diproduksi. Kemudian, periksa aroma, warna, homogenitas, tekstur atau produk kemasan poti, kejernihan yang disesuaikan dengan jenis produk dan keseragaman berat. Pengujian minimal sebanyak 3 kali per nomor batch, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Poin berikut, petugas memastikan semua bahan pengemas yang akan digunakan telah lulus uji pengawasan mutu dan terdapat label lulus. Poin selanjutnya, petugas memastikan nomor batch dan expired date pada mesin printing dan yang dicetak, kemasan sesuai dengan identitas yang tercantum pada jadwal produksi, label identitas produk dan papan atau whiteboard identitas produk. Poin berikutnya, petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bahan pengemas dengan produk jadi yang akan dikemas. Poin terakhir, untuk menghindari terjadinya pencemaran silang, petugas memeriksa jalur pengemasan, pastikan tidak boleh ada lebih dari satu jenis produk yang sedang dikemas dalam satu meja.
Baik, selanjutnya saya akan membahas kualifikasi beserta bagian-bagiannya. Yang pertama ada kualifikasi desain atau KD yang mempunyai 2 poin, di mana poin pertama, unsur pertama dalam validasi terhadap fasilitas, sistem atau peralatan baru. Kemudian yang kedua ada desain sesuai CPOB dan didokumentasi. Kemudian ada kualifikasi instalasi atau KI, di mana dilakukan terhadap fasilitas, sistem, dan peralatan baru atau modifikasi terdiri dari instalasi dan instrumen sesuai spek dan desain, yang memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, verifikasi bahan konstruksi, persyaratan kalibrasi, kemudian pengumpulan dan penyusunan dokumentasi pengoperasian dan perawatan peralatan. Selanjutnya ada kualifikasi operasional atau KO yang memiliki 3 poin. Yang pertama, hendaklah dilakukan setelah KI selesai dilaksanakan, dikaji, dan disetujui. Kemudian poin kedua mencakup tidak terbatas pada kalibrasi, prosedur pengoperasian, dan pembersihan. Kemudian pelatihan operator dan perawatan preventif. Kemudian poin ketiga dilengkapi dengan persetujuan tertulis. Kemudian yang terakhir ada kualifikasi kinerja atau KK yang memiliki 2 poin, di mana poin pertama hendaklah dilakukan setelah KI dan KO selesai dilaksanakan, dikaji, dan disetujui. Kemudian poin kedua mencakup tidak terbatas pada yang pertama, pengujian menggunakan bahan baku, bahan pengganti yang memenuhi spesifikasi atau produk, simulasi yang dilakukan berdasarkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, uji meliputi satu atau beberapa kondisi yang mencakup batas operasional atas dan bawah. Kalibrasi. Nah, kalibrasi ini merupakan kombinasi pemeriksaan suatu instrumen dan penyetelannya agar memenuhi syarat batas akurasi sesuai dengan standar yang diakui. Nah, kemudian suatu kegiatan itu bisa dikatakan merupakan kegiatan kalibrasi apabila menghasilkan yang pertama ada sertifikat kalibrasinya. Yang kedua, menghasilkan lembar hasil atau laporan hasil kalibrasi yang memuat, mencantumkan atau berisi angka koreksi, deviasi atau penyimpangan, ketidakpastian dan batasan-batasan atau standar penyimpanan yang diperkenankan. Dan yang ketiga itu ada label atau penandaan. Kondisi lingkungan kalibrasi itu harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan persyaratan metode kalibrasi seperti suhu dan kelembapannya. Pada proses kalibrasi, itu suhu yang diizinkan biasanya 20 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 60-70%. Hal ini merupakan standar yang telah diakui dan ditetapkan secara nasional maupun internasional. Karena pada kondisi ini alat ukur relatif stabil atau instrumennya itu relatif stabil. Kemudian suatu alat dinyatakan lulus kalibrasi itu apabila yang pertama, penyimpangan hasil pengukur dibandingkan dengan nilai yang dibandingkan pada alat tersebut tidak lebih menyimpang dari yang diizinkan. Yang kedua, nilai hasil pengukuran keselamatan kerja berada dalam nilai ambang batas yang diizinkan.